Shalom Oma dan Opa. Shalom. Sebelum ibadah dimulai, yuk saya mengajak buat Oma dan Opa, kita sama-sama olahraga dulu yuk. Kita mau latih raga kita biar terus sehat di dalam Tuhan. Saya persilahkan. Tangan ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Rentangkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dorong tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putarkan pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermain piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan dilipat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalan di tempat. Kiri,
Oma dan Opa, yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah ini. Ya Tuhanku, terima kasih. Kau begitu baik, Kau sangat baik atas kehidupan kami, atas kehidupan Oma dan Opa. Apapun yang terjadi belakangan ini, saat ini, masalah yang terjadi, kami mau berpegang teguh pada apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama yuk kita katakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama yuk kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oma dan Opa, sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Bermazmur bagi Tuhan, karena Dia segalanya. Oh, haleluya. Kau baik Bapa, Kaulah yang terbaik di hidup kami Tuhan. Oh, haleluya.
berarti bagi setiap kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu lewat puji-pujian kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi lidah bibir kami, gerakan kami ya Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Oma dan Opa, kita mau selalu bersyukur, mengucapkan syukur bagi Tuhan kita. Karena Dia yang punya segalanya. Sama-sama yuk kita tepuk tangan. Segala puji syukur, haleluya. Yuk sama-sama kita katakan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersoraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
bersorak bagimu Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oma Opa merasa diberkati oleh pujian penyembahan, amin. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga firman ini menjadi rema buat Oma dan Opa, amin. Siapkan tubuh, roh, dan jiwa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hatiku baru Kau berikan untuk kami dapat melihat, Yesus, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Biar kerajaan-Mu, yes Lord, kebenaran-Mu, yes Lord, itu bagian hidup kami, yes Lord. Kaulah yang ku pandang
Kerajaanmu, yes Lord. Kerajaanmu, Kebenaranmu selalu ada dalam hidup kami. Bagianku, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya, yes Lord. mengasihimu, Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, mengasihi-Mu, mengasihimu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Puji Tuhan, Shalom Opa Oma, Om Tante yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan, sukacita, dan penghiburan untuk kita semua. Bersyukur pada hari ini kita berjumpa di dalam ibadah secara online. Saya percaya Roh Kudus akan menjamah kita dimanapun kita berada. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk dapat membagikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kemana roh kita setelah menutup mata. Wah, ini tentu bukan tema yang mudah, ya. Kemana roh kita setelah menutup mata? Nah, tentu yang dimaksudkan dalam tema ini adalah menutup mata itu bukan sekedar tertidur di malam hari atau tertidur di siang hari. Tetapi yang dimaksud menutup mata di sini adalah meninggal dunia. Bagi orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus, kematian adalah akhir dari kehidupan. Manusia meninggal, kemudian dikuburkan, dan setelah itu tidak memiliki kepastian. Tetapi tidak demikian dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita melihat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai 18. Opa Oma, Om Tante yang membawa Alkitab, boleh dibuka dan kita baca bersama-sama. Tapi saya akan bacakan juga untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Memang pertanyaan kemanakah roh kita setelah kita menutup mata mungkin menghantui banyak orang. Bahkan mungkin tidak sedikit orang Kristen, orang percaya yang juga berpikir, iya,
kemana ya kalau saya nanti mati? Tetapi ayat ini jelas memberikan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kemanakah roh kita pergi pada saat kita menutup mata atau meninggal? Perhatikan ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan begini, yang telah meninggal dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ya, sekali lagi, yang telah meninggal dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat ini, opa oma, om tante, dikatakan kalimat yang telah meninggal, di dalam bahasa aslinya itu artinya falling asleep. Ya, diulangi, falling asleep. Atau terjemahan bebasnya adalah tertidur. Wow, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, om tante, opa oma, ternyata orang yang percaya, orang yang di dalam Kristus Yesus, tidak usah takut dengan kematian. Sebab kematian itu sama saja seperti tertidur. Wah, ini luar biasa. Ya, tentu kalau kita tidur, kita pejamkan mata, kita langsung terlelap. Demikianlah kematian bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Injil Matius, pasal 9 ayat 24. Ini merupakan kisah tentang anak kepala rumah ibadat yang mati. Ya, pada waktu itu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-24 dari Matius pasal 9. Berkatalah Yesus, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya, saya ulangi, dikatakan oleh Yesus, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau anak dari kepala rumah ibadat itu mati? Jelas tahu. Tetapi bagi Yesus, anak itu tidak mati tetapi tidur. Tentu tidur dalam pengertian sebetulnya ya mati, yang menghembuskan nafas terakhir. Itulah sebabnya kemudian orang-orang banyak itu mentertawakan Yesus. Tidur, orang jelas-jelas mati, selesai, finish, menghembuskan nafas terakhir, itu hanyalah bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak memiliki iman kepada Yesus. Tetapi orang-orang percaya di dalam Yesus, ya, itu tertidur. Nanti kita akan melihat, ya. Kemudian kalau kita membaca dalam Wahyu 14 ayat 13, firman Tuhan katakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu, ya, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya, kenapa? Karena kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Bukankah ini juga, ya, yang dimaksudkan dengan tertidur? Malam hari waktu kita tidur, kita sedang beristirahat. Siang hari waktu kita tidur siang, kita sedang beristirahat. Seorang yang mati di dalam Tuhan sesungguhnya sedang beristirahat dari jerih lelah mereka, Bapak Ibu. Tentu kita tahu hidup di dunia ini begitu banyak pergumulan, begitu banyak proses, begitu banyak hal-hal yang menyita, yang menguras tenaga, pikiran kita, perhatian kita. Tidak sedikit orang yang kemudian menjadi depresi, stres, menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Kehidupan yang mungkin tidak mudah untuk dijalani Bapak Ibu. Tetapi mereka dikatakan yang mati di dalam Tuhan Yesus,
Mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Hidup juga adalah perjuangan. Kita berjuang bersama-sama untuk terus memelihara iman kita di dalam Tuhan. Kita berjuang untuk terus melayani ya jiwa-jiwa supaya mereka bertobat, percaya kepada Yesus. Hidup ini perjuangan, perjuangan melawan daging. Wow, ini luar biasa. Itulah sebabnya dikatakan mereka yang mati sekarang ini, mereka yang meninggal, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Pengkhotbah pasal 12 ayat ke-7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi pertanyaan, kemana roh kita setelah menutup mata? Nomor 1, dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Waktu kita menutup mata, waktu kita meninggal, waktu kita mati, kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Dikatakan seperti tertidur. Kita beristirahat dari jerih lelah kita. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wah, ini luar biasa. Jadi kematian bagi orang percaya adalah penantian sambil beristirahat. Penantian sambil kita beristirahat dari jerih lelah sepanjang kehidupan di bumi ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-16 ya. Dari 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-16 berkata begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Haleluya! Ternyata kita tidak untuk selama-lamanya beristirahat. Kita tidak untuk selama-lamanya tertidur di dalam kematian. Kenapa? Karena dikatakan yang kedua, Bapak Ibu, Om Tante, dan Opa Oma, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan mengenakan tubuh kebangkitan sebagaimana Kristus miliki. Wah, ini luar biasa. Ini pengharapan yang mulia. Dikatakan kita dibangunkan dari tidur, dibangunkan dari masa istirahat. Haleluya, luar biasa. Ini penantian, ini pengharapan yang mulia yang kita miliki di dalam Tuhan, yaitu kebangkitan tubuh. Di mana orang-orang yang mati dalam Tuhan mengalami kebangkitan, dibangkitkan oleh Tuhan, diubahkan dalam tubuh kebangkitan sebagaimana Kristus miliki. Kemudian kita melihat ayat 17 bagian A, dikatakan begini. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Wah, ini luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus punya maksud. Kenapa orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kemudian dikenakan tubuh kebangkitan? Ternyata ada maksud dan ada tujuan. Yaitu apa? Kita, ya. Kita di sini adalah mereka yang sudah mati di dalam Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, dan juga mereka yang masih hidup pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya tentu kita semua memiliki pengharapan. Semoga selama kita masih hidup, Tuhan Yesus datang yang kedua kali supaya kita diubahkan. Tetapi kalaupun misalnya ya kita dipanggil lebih dahulu, mengalami kematian, beristirahat dari jerih lelah, nggak usah khawatir, sebab kita akan dibangkitkan. Dan kemudian dikatakan, kita akan mengalami pengangkatan. Atau yang sering dikenal dengan istilah rapture. Kita akan diangkat. Kita akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Wah, ini luar biasa. Kemudian nanti ada perjamuan kawin anak domba.
Dahsyat Bapak Ibu, ya. Dan setelah itu kita menerima mahkota, yaitu upah yang Dia berikan untuk jerih lelah kita. Kita yang melayani Tuhan, kita yang tekun mengiring Yesus, kita yang menggembalakan jiwa-jiwa, dikatakan kita akan menerima upah, yaitu mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-17 bagian B berkata begini, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi kematian orang percaya, ya, kematian orang percaya tidak untuk selama-lamanya. Tadi dikatakan kita akan mengalami kebangkitan, lalu kemudian diangkat, mengalami rapture, dan tidak berhenti sampai di situ, tetapi akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yesus pernah berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya nanti kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Pertama tentu saat kita memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kemudian kita akan bersama-sama selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru. Sebagaimana dijanjikan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat 3 dan 4-nya saja. Ini janji yang luar biasa. Dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, Alkitab jelas mengatakan, Dia akan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin selama kita hidup di dunia, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, ada begitu banyak air mata yang keluar. Tetapi nanti waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan ada lagi air mata. Bahkan dikatakan maut tidak akan ada lagi. Artinya hidup kekal selama-lamanya. Tidak akan ada kematian. Luar biasa. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Apa yang merupakan kesimpulan dari pembelajaran firman Tuhan pada hari ini? Opa, oma, om, tante yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, kehidupan kita bukan hanya saat di dunia ini saja. Namun kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Yang kedua, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Ketiga, kemana roh kita setelah kita menutup mata atau meninggal? Dalam pembahasan firman Tuhan hari ini jelas dikatakan, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, beristirahat seperti halnya tertidur. Yang kedua, kita akan dibangkitkan. Wow, luar biasa. Mengenakan tubuh kebangkitan sebagaimana Yesus. Dan yang ketiga, kita akan diangkat menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita mengalami rapture. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Kita akan merayakan perjamuan kawin anak domba. Kita akan menerima upah, mahkota yang Tuhan telah sediakan atas segala jerih lelah kita. Dan tentu saja kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus.
luar biasa. Bukankah ini sebuah pengharapan yang luar biasa? Alkitab jelas mengatakan, kalau kita percaya Yesus mati dan dibangkitkan, kita juga akan mengalami hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Kita aminkan, kita percaya itu terjadi. Itulah iman kita, dikatakan. Dan kalau Yesus mati dan dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan sebagaimana Kristus. Opa, oma, om, tante dikasih Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas. Sebab kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi kita yang percaya, bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Sebab ada waktunya nanti kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dan tinggal dengan Dia kekal selama-lamanya. Kalau ada di antara opa, oma, om, tante hari ini, engkau yang merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas menghadapi hari kematian, mari angkat tanganmu, dan di mana engkau berada, Roh Kudus menjamah kita. Bapa Surgawi, aku berdoa saat ini untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau melihat kondisi hati mereka, engkau melihat kekhawatiran mereka, engkau melihat ketakutan mereka. Tetapi hari ini firman-Mu telah disampaikan, firman-Mu lah yang meneguhkan mereka, menguatkan mereka, memberikan iman yang kuat kepada mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu itu meneguhkan kami semua, bahwasanya kami akan tinggal dengan Engkau selama-lamanya. Itu sebabnya ya Bapa, mereka yang mengangkat tangan pada hari ini, jauhkanlah segala kekhawatiran itu. Gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami yang ada dalam Tuhan, kami sungguh sangat diberkati. Terima kasih, Engkau begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai Oma dan Opa, ditunggu ya minggu depan. Kita di sini seneng banget loh mau berjumpa lagi sama Oma dan Opa walaupun hanya online, tidak bertatap muka. Tapi kerinduan kita semua Oma dan Opa tetap sehat. Ditunggu ya minggu depan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Kau berkati Paniko beserta istri, anak mantu dan cucu Tuhan. Berkati setiap wakil-wakil gembala yang ada. Berkati gembala kami Rayon 1D Pak Kiki Tuhan, Ibu Mervin, keluarga besarnya Tuhan, dan wakil-wakil gembala yang ada. Kami juga Tuhan terus mau berdoa
Buat Ibu Hana sebagai pemimpin umas kami Tuhan. Kau berikan talenta, Kau berikan kekuatan yang baru. Kau berikan urapan yang dahsyat Tuhan. Untuk boleh terus memimpin di dalam ibadah-ibadah umas. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa buat setiap oma dan opa. Kalau di hari-hari ini mereka terus ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Yang sakit Kau telah sembuhkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, berikan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Berdoa juga buat bangsa kami. Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Buat presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Berkati aparat pemerintahan yang ada. Kau lindungin bangsa ini. Banyak orang-orang benar yang berbalik di bangsa ini. Kami percaya Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu hari-hari ini tetap on fire, tetap semangat. Ada kuasa roh doa, ada Roh Kudus yang terus ada di setiap gereja-gereja kami. Berkati oma dan opa, walaupun mereka ibadah online. Tapi kami percaya roh doa Kau berikan buat opa dan oma. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Mari sekarang angkatlah kedua tanganmu, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin.